oleh keputusan KPU yang kurang ajar, KPU yang tolol. Kenapa saya katakan tolol? Hari ini KPU mengakui. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Sabar, pelan-pelan, semuanya pelan-pelan. Iya, banyak pokoknya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan sampainya kita di markas Timnas Amin ini, alhamdulillah gue bersyukur banget ya. Artinya rakyat Indonesia semangat perjuangannya masih banyak, dan insya Allah ini akan bereskalasi lebih besar lagi ya, karena hari ini pemilu tahun 2024 ini bukan lagi, menurut gue bukan lagi tentang 01, 02, 03, bukan. Ya, ini tentang bagaimana penyelenggara pemilu yang anggarannya luar biasa besar, yang sudah ngabisin duit rakyat, ya, dan itu KPU tidak layak disebut sebagai penyelenggara pemilu yang harus diakui. Hasyim Asy'ari, saya sebut namanya, ketua KPU, sudah berapa kali melakukan pelanggaran etika, dan hari ini makin parah pelanggarannya. Jadi memang benar, dugaan pelanggaran pemilu, kecurangan pemilu itu terjadi sebelum pemilu, pada saat pemilu, dan sesudah pemilu. Karena dari Sirekap ini itu banyak sekali penggelembungan suara yang kurang ajar. Ya, kalau memang Sirekap itu dipersiapkan dengan anggaran yang triliunan, mestinya Sirekap sudah bisa dong membatasi, nggak boleh ada suara lebih dari 300. Nggak boleh, karena itu program yang habis anggaran ratusan triliunan, ya, ratusan miliar, triliunan. Nah, ini menunjukkan bahwasannya memang Sirekap dibuat dengan dugaan memenangkan salah satu paslon. Dan itu kita udah tahu paslon yang mana. Yang hari ini timnya minta kita teduh. Bagaimana kita akan teduh terhadap kecurangan? Diam terhadap kecurangan itu hukumnya sama seperti kemunafikan. Andai kata di Indonesia ini cuma Babe Aldo yang akan melawan kecurangan, kita akan melawan. Tapi alhamdulillah dari tim Amin. Sekali lagi, ini bukan tentang tim Amin aja, bukan. Ini tentang dari Sabang sampai Merauke, 270 juta rakyat Indonesia sekarang digantungkan nasibnya 5 tahun ke depan oleh keputusan KPU yang kurang ajar, KPU yang tolol. Kenapa saya katakan tolol? Hari ini KPU mengakui bahwasannya ada salah input, 2 dibaca 7, 3 dibaca 8. Goblok. Ya, Hasyim Asy'ari tolol. Ya. Dan kata tolol itu bukan hinaan, bukan. Tolol itu fakta. Kenapa saya katakan tolol? Dengan anggaran yang sebesar itu, mestinya KPU bekerja dengan baik. Jadi buat gue, mudah-mudahan pejuang ini tetap semangat kita. Ya. Andai kita harus merangkak dengan mata, berkorban darah, mati tanam, kita tolak hasil pemilu curang. Nggak ada. Gimana ceritanya ini kita bisa terima? Dan semua yang pelaku curang wajib didiskualifikasi. Audit KPU, audit ketua KPU, audit anggota KPU, audit sistem KPU. Temukan siapa pelaku pidana, tangkap dan hukum. Baru kita pikirkan pemilu ulang. Kalau tidak ada
audit KPU, tidak ada audit ketua KPU, maka kita wajib menolak apapun hasil dari yang diputuskan oleh KPU. Allahu Akbar. Siap lawan. Siap lawan. Siap lawan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kondisinya yang sudah lewat dari timnas baru tadi wawancara kita bersama satu lagi. Bang Haji Jali, Jawara, tadu. Jawara. Ada yang apa? Ini Sony, Wan, sini Wan. Dia punya mana? Nggak dicopot. Tadi udah kelar. Dari Jawara. Mana lagi miknya? Siap. Ini perwakilan dari Jawara. Langsung. Bang Haji Rojali, Panglima, Jawara. Ayo, Bang. Suaranya siap. Ya, udah. Siap. Oke. Siap. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili Jawara se-Jabotabek, jaringan relawan Anies, siap menunggu instruksi komando dari atas. Untuk itu kami siap mendatangi baik itu KPU, Bawaslu maupun elemen lain yang berkaitan dengan pemilu tentunya. Dan kami siap menunggu beberapa kali sudah rapat di antara Jawara se-Jabotabek untuk merekrut semua agar supaya turun ke lapangan membela kecurangan yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di markas kita. Ayo mau nambahin orasi. Masih di markas. Ayo Bang Dia. Menambahkan Pertanyaannya syaratnya pertanyaan yang serem. Bang. Ayo Bang. Ayo bos, sedikit Bang. Yang serem nanyanya. Bang gimana nih? Sudah udah berkali-kali begini Bang. Ayo Bang. Jelas. Pertanyaannya jelas. Bang Dihail, Ya. perlu nggak kita melawan Bang? Hari pertama itu dicurangin. Nah, sekarang sudah ketahuan curang. Apa nunggu sampai kita rembuk, baru kita bergerak? Itu dia. Gimana tuh? Sekarang permasalahannya rakyat tuh yang udah tahu kenapa diam aja. Padahal ini adalah hak masyarakat, hak publik. Tadi yang saya sampaikan menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, menurut Undang-Undang Dasar tahun 45, daripada sumber hukum yang tadi saya sebutkan, yaitu pasal 28, kedaulatan ada di tangan rakyat. Jadi gunakan Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Dan hukum yang tertinggi adalah melindungi kepentingan rakyat. Salus Populi, Imprea, Extra, Esto. Ya, jadi hukum yang tertinggi itu melindungi kita semua, bukan membohongi kita semua, lalu kita diam. Ini hak publik, dilindungi oleh undang-undang. Semua undang-undang ada peran masyarakat. Kalau mau lihat tentang undang-undang tersebut, lengkap ada di gugatan Jokowi ijazah palsu. Itu dasar hukum. Dasar hukum masyarakat untuk apabila melihat kecurangan. Tadi yang saya sebutkan tadi, KUHP juga ada. Setiap orang yang mengetahui melihat adanya tindak pidana baru saja terjadi, akan terjadi, boleh seret. Kalau Anda tak mau tuh seret, kalau sanggup. Tentunya kalau sendiri nggak sanggup, baru sampai depan pintu aja sudah banyak brimob. Bukan begitu? Iya. Jadi Bang, sorry. pertanyaannya kita balik. Aktivis sudah membuat trigger berapa kali, tapi kalian bisu dan tuli. Itu dia. Bang, sorry. Ya,
Ada yang mengatakan suara Tuhan itu, tadi kan abang bilang suara Tuhan itu, suara rakyat itu suara Tuhan. Sekarang sudah diperjualbelikan, itu bagaimana? Berarti kan Itu nggak masuk yang itu. Yang jual beli nggak masuk. Ya, itu subjektif, ya kan? Nah, apalagi Pak, ya. ini sekarang nih kita lihat ya, hukum itu sudah kayak sampah, sudah tidak ada nilainya, diinjak-injak oleh pemerintah sekarang ini. Ya, terus apa? Terus apa ya, pertanyaannya apa? Jadi itu Kalau ngasih tahu itu nggak usah ngasih tahu sama kita. Jadi pertanyaan saya, bagaimana hukum yang sudah seperti sampah, bagaimana kita sebagai rakyat, itu saya tanya. Tadi udah terjawab, kalian harus turun rame-rame. Itu istilah saya tuh. Kalau kalian ketemu di mana pun, tulisan turun rame-rame itu adalah tulisan saya. Inisiatif saya, ya, turun rame-rame. Kalau bilang people power ditangkap kayak teman saya tuh, senior saya tuh, Egy Sujana, ya. Jadi turun rame-rame, itu dilindungi oleh undang-undang. Yang penting jangan anarkis, ada objek permasalahan, tidak fitnah, maksudnya ada data bukti, dan turunnya itu tidak dibatasi jumlah. Saya robek ijazah saya kalau ada dibatasi. Kalau memajukan aksi demo itu cukup batas sekian. Tidak ada dalam undang-undang peran serta masyarakat, kebebasan menyampaikan pendapat. Ada lagi? Ada. ijazah palsu sebagai pijakan untuk memaksulkan. Nah, kapan kira-kira sampai sekarang juga masih diam-diam aja? Ya, itu ditanya kepada majelis hakim yang mengatur persidangan, hukum acaranya, bukan di tangan penggugat. Oke, jadi bertanya juga harus ngerti-ngerti, ya. Jangan asal keluar aja, kuyang nanti publik. Ya, itu hukum acara. Kalau sudah sampai pengadilan, itu hak pengadilan. Kalau kalian mau salahkan, salahan pengadilan. Bukan jangan menjas kita. Bukan Ya. soal salah menyalahkan. Ini kan ijazah palsu sudah 90% terbukti. Artinya sudah bisa menjadi pijakan. Saya nggak bilang 90% terbukti, sedang lagi diupayakan. Nah, putusan aja belum. Oke, Pemeriksaan juga belum. Terima kasih. sedang diupayakan. Ini Ya. bisa menjadi pijakan untuk memaksulkan Joko. Ya silakan aja nanti. Kalau bicara nanti kan ijazah itu bisa bahan, semuanya bisa. Yang ada aja dulu. Itu ketahuan kan? Proses saja masih sendat-sendat, sudah 3 bulan 4 bulan. Demikian. Oh ini silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Lo tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.